Setelah merampungkan pondasi utama dan istana kepresidenan, IKN kini memasuki fase 2 tahun 2025-2028 dengan intensitas yang luar biasa. Targetnya tidak main-main, seluruh prasarana dan sarana trias politika yang mencangkup kompleks perkantoran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus fungsional pada tahun 2028. Untuk mencapai target kejar tayang ini, Otorita IKN mengumumkan langkah masif. Pengerahan 20.000 pekerja konstruksi demi menggenjot pembangunan. Lonjakan tenaga kerja ini merupakan sinyal kuat bahwa IKN telah melewati titik kembali dan siap bergerak dari rencana menjadi realitas. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono memastikan bahwa pembangunan tahap kedua akan semakin cepat pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Peningkatan jumlah pekerja menjadi kunci utama percepatan ini. Jika pada tahap awal IKN hanya melibatkan sekitar 7.000 pekerja, fase 2 ini akan mengerahkan hingga 20.000 pekerja konstruksi di kawasan inti pusat pemerintahan. Pengerahan puluhan ribu pekerja ini difokuskan pada penyelesaian ekosistem vital, kompleks legislatif, DPRD, MPR, DPD, dibangun di lahan 42 hektar dengan anggaran 8,5 triliun. Selanjutnya kompleks yudikatif, MA, MK, KY, dibangun di lahan 15 hektar dengan anggaran 3,1 triliun. Proses pembangunan kedua kompleks ini yang dimulai November 2025 ditargetkan rampung dalam waktu singkat, yaitu 25 bulan. Pembangunan fase 2 bukan sekedar gedung pemerintahan, tetapi juga kelengkapan ekosistem komunal yang dibutuhkan untuk relokasi gelombang pertama ASN yang direncanakan pada tahun 2025. Selain kedua kompleks perkantoran, fasilitas prioritas lainnya yang dikebut konstruksinya adalah Masjid Negara dan Basilika Nusantara menjadi penanda kesiapan IKN sebagai kota yang mengutamakan kehidupan spiritual dengan target selesai dan beroperasi pada akhir tahun 2025. Konektivitas jalan KIPP, pembangunan jaringan jalan di sub WP1B dan 1C menjadi mobilitas cepat antara perumahan ASN dengan kompleks perumahan, fasilitas dasar dan umum, penataan pasar sepaku, penyediaan fasilitas pendidikan, dan perumahan pendukung menjadi terpenuhinya kebutuhan dasar warga. Air baku layak minum Bendungan Sepaku Semoy berkapasitas 16 juta meter kubik dipastikan mampu menyediakan air baku 2.500 liter per detik dengan air yang mengalir ke IKN disiapkan untuk dapat langsung diminum. Batas akhir fungsionalitas 2028 pembangunan masif ini didasarkan pada target politis yang tegas. Pada tahun 2028 IKN harus sudah berfungsi penuh sebagai ibu kota negara dengan seluruh infrastruktur utama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif siap digunakan. Penerbitan Perpres 79 tahun 2025 memberikan landasan hukum yang kuat, memastikan bahwa pembangunan dapat dilaksanakan tanpa hambatan batasan, sehingga OIKN dapat fokus penuh pada percepatan pembangunan fisik. Pengerahan 20.000 pekerja menunjukkan besarnya dampak sosial dan ekonomi IKN, sekaligus menguji kemampuan logistik dan manajemen konstruksi Indonesia dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.